Saya sebenarnya sedih untuk mengatakan bahwa di kepolisian kita itu ada mafia, tapi faktanya memang ini pola-pola mafia. Menurut saya sih yang pertama tentu ada penyelewengan ya, penyelewengan dari undang-undang Polri, undang-undang kalau oknumnya adalah anggota Densus, maka itu undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk juga dengan peraturan presiden yang mengatur mengenai organisasi Polri, ya. Kalau misalkan kita lihat Densus anti teror itu adalah unit khusus atau ibarat kata pasukan khusus milik kepolisian yang memang ditugaskan untuk anti terorisme. Maka apabila ada penyalahgunaan anggota atau unit Densus untuk menguntit pejabat tinggi kejaksaan, maka menurut saya ini perlu ditangani secara serius, sebab ini soal reputasi, Mas ya. Reputasi Densus ini kan atau kepolisian ini kan sedang baik ya, apalagi Densus 88. Maka apabila ini dibiarkan, tentu saja ini membuat reputasi itu semakin buruk karena ada penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi-intervensi kekuasaan lainnya. Itu yang menurut saya. Kasus pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah oleh oknum personil Densus 88 anti teror masih menyisakan teka-teki misteri yang harus segera dipecahkan. Bagaimana mungkin para oknum anggota Densus 88 yang notabene-nya mereka berstatus sebagai bawahan, namun bisa bertindak senekat ini tanpa adanya perintah dari para atasannya? Pasti di balik misi pengintaian ini ada sosok oknum perwira polisi yang memberikan perintah kepada mereka. Lantas siapakah sosok oknum perwira tersebut dan apa motifnya mengerahkan personil Densus 88 anti teror untuk mengintai bahkan menggeruduk gedung Kejaksaan Agung? Melansir dari laman Tribun News dikabarkan bahwa seorang oknum anggota Densus 88 anti teror tertangkap basah saat sedang mengintai pergerakan pejabat Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Adapun dugaan pengintaian tersebut dilakukan saat Febri Adriansyah sedang makan malam di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam insiden ini dilaporkan bahwa seorang anggota Densus 88 berinisial Bribda IM berhasil diamankan oleh personil polisi militer yang saat itu memang ditugaskan mengawal keseharian Febri Adriansyah. Diketahui saat insiden ini terjadi, Bribda IM diduga sedang menyamar sebagai seorang karyawan perusahaan BUMN dengan nama samaran berinisial HRM. Usut punya usut, ternyata misi pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah ini bukan hanya dilakukan oleh Bribda IM saja, melainkan juga dilakukan oleh 5 oknum anggota polisi lainnya. Diduga misi memata-matai Jampitsus Febri Adriansyah ini dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Namun terkait hal ini belum ada penjelasan lebih lanjut, karena hingga detik ini pihak Mabes Polri belum memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Tak berhenti sampai di sini, rupanya penangkapan terhadap Bribda IM ini berbuntut panjang. Sejak Senin 20 Mei 2024 dilaporkan bahwa gedung Kejaksaan Agung digeruduk oleh rombongan konvoi oknum anggota polisi dengan menggunakan kendaraan taktis. Kendaraan pengurai massa lengkap dengan motor trail dan senjata laras panjang. Rombongan konvoi tersebut sempat berhenti cukup lama di depan pintu gerbang Kejaksaan Agung pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Terdengar beberapa kali rombongan konvoi tersebut menggeber-geber motornya hingga membuat petugas keamanan Pamdal Kejaksaan Agung menutup pintu gerbang. Kemudian pada Selasa 21 Mei 2024 dilaporkan bahwa gedung Kejaksaan Agung kembali didatangi oleh 4 mobil hitam yang diduga milik oknum Brimob. Kendaraan tersebut sempat berhenti di depan pintu gerbang Kejaksaan Agung sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat berhenti, keempat mobil tersebut membunyikan strobo beberapa kali. Begitu keempat mobil itu melintas, 2 mobil polisi militer yang semula parkir di sisi dalam gerbang Kejagung langsung maju ke sisi luar gerbang untuk melakukan pengamanan. Tidak hanya itu,
Sebuah drone pun diduga terlihat sedang melintas di atas gedung Kejaksaan Agung pada Selasa 21 Mei 2024 malam hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hal itu membuat beberapa petugas keamanan Pamdal Gedung Kejaksaan Agung bergegas menuju lapangan di depan. Setelah adanya laporan drone tanpa identitas melintas, tim penembak drone pun akhirnya disiagakan. Tak berhenti di situ, rupanya beberapa petugas keamanan Pamdal Kejaksaan Agung yang berjaga di gerbang belakang sudah memakai rompi anti peluru. 2 mobil polisi militer pun terparkir di depan gerbang sisi dalam tak seperti hari-hari biasanya. Sistem pengamanan kompleks gedung Kejaksaan Agung pun diperketat dengan tambahan personil dari berbagai kesatuan TNI. Tampak beberapa di antara personil tambahan tersebut mengenakan pakaian dinas harian Marinir Angkatan Laut. Personil Polsek Kebayoran Baru juga turut disiagakan. Selain itu, puluhan anggota tak berseragam juga tampak menyebar di sekitar kawasan gedung Kejaksaan Agung pada malam itu. Tak lama kemudian akhirnya pihak Kejaksaan Agung buka suara terkait peristiwa malam tersebut. Katanya, peningkatan pengamanan tersebut merupakan hal biasa ketika Kejaksaan Agung sedang menangani perkara besar. Sementara itu, Mabes Polri hingga saat ini masih belum memberikan keterangan resmi soal hal dan kejadian tersebut. Menanggapi hal ini, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies yakni Bambang Rukminto mendesak agar Mabes Polri khususnya para jajaran petinggi Satuan Densus 88 anti teror agar segera memberikan klarifikasi terkait persoalan ini. Menurut Bambang Rukminto, klarifikasi diperlukan guna untuk mencegah berbagai macam spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personil, melainkan pasti ada sosok oknum petinggi yang memerintahkannya. Siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kapolri atau Kadensus 88, kata Bambang Rukminto. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.